Kepala BGN Sudaryono angkat bicara mengenai temuan rekening fiktif dapur MBG hingga isu terkini terkait program MBG, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai program makan bergizi gratis. Pasukan berani mati takut lapar, ya kan? Kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ibu Arun Sari beserta Bapak Wakil Kepala Badan BGN Bapak Mayor Jenderal TNI Tenggono. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan semacam update sebagaimana janji kami kepada masyarakat, kepada publik atas transparansi dan perkembangan dari Badan Gizi Nasional. Rekan-rekan media yang saya hormati, ya, hari ini saya ingin menyampaikan langsung ya terkait update, kemudian perkembangan dan lain-lain yang barangkali perlu untuk kami sampaikan. Kami memonitor ada ribuan 27.469 dapur yang saat ini beroperasi, kami sisir, termasuk juga beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPBG dengan ribuan rekening. Ya, jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan, ya, setelah kami ada di sini, kami periksa semua, gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu. Ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi, sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.294.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya, yang kami temukan dari 414 SPBG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI. Ada 121 SPBG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPBG sebesar 74 miliar, Bank Mandiri 129 SPBG sebesar 71,6 miliar, kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPBG dan kami kembalikan 12,9 miliar, dan Bank BTN ada 28 SPBG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPBG. Kita akan terus sisir apakah nanti ada
tambahan lagi kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea, misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain. Kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum, bahwa kami membuka diri bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab, tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan kami ini, kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu, kami juga telah menerima hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan. Ya, ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa. Dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi, ada 5.355 itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan gitu, ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ini kita periksa lebih dalam lagi, apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau ngambil duit. Ya. Ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada yang kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend. Itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Ada mic ya? Ya, itu tuh yang mana aja? Ya, silakan. Ya. Selamat sore, Mas Dan dan kepala bagian lainnya. Nama saya Ibrahim dari Tribunnews.com. Yang pertama saya ingin menanya, apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BNN lama yang sedang bermasalah atau terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur SPPG ini. Apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah? Karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti itu. Demikian Mas. Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang berjalan. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua ini motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya,
Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya silakan ke belakang. Nanti baru atau mbaknya dulu deh boleh. Ya Mas Sedar. Ya. Oke. Max dari Sebuah TV Mas Sedar, ada dua pertanyaan. Selamat sore pimpinan MBG sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 FSSPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan ini dihasilkan. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens rea-nya, ada niat jahatnya atau tidak, dan seterusnya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah. Tentu saja ini kan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan Pak. Selamat sore Mas, saya Irin dari CNN. Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20% nilainya dan sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T seperti itu, karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan susah-susah ya kalian ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksanaan. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin merespon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan.
sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada, dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, nggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi gitu. Itu jawaban saya. Kemudian jadi begini, jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong ya, Utara kalau tidak salah, di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang dimana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu. Gitu kira-kira. Lain-lain? Ya, kamu. Ini langganan di Kementan ini beliau. Ya, selamat sore Mas Dan, saya Marti dari CNBC. Izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Mas Dar juga. Itu tanggapannya seperti apa, dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih. Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian sebagai wakil menteri pertanian. Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia, adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya, atau beras yang beredar di situ, kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga beras yang terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal, itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu. Itu kira-kira. Nah, dari sini Mas. Wahyu dari Suara Merdeka Mas Dar, sebagaimana yang diungkapkan Mas Dar